Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi telah kita dengarkan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan insyaallah kita sebagai orang tua tentu siap-siap untuk menghadapi era globalisasi saat ini, yang mana orang tua berkewajiban untuk mendampingi putra-putrinya agar supaya tidak terjerumus daripada pergaulan bebas dan juga jahatnya narkoba. Karena ketika terjadi sesuatu, maka yang malu orang tuanya. Burung peking patah kakinya, bawa alu dua-duanya. Orang bunding kagak ada lakinya, malu-maluin orang tuanya. Makanya dijagain anaknya. Ya Bu ya, ya Pak ya. Baik, kali ini kita akan dengarkan mau'izatul hasanah selanjutnya, yang saya sebenarnya ini belum lihat nih, belum ada info siapa yang bakal naik. Akan tetapi barusan saya dapat bisik-bisik dari Pak Kiai untuk mau'izatul hasanah berikutnya, yaitu Habib Nizar. Iya. Kepada beliau al-waktu wal makan ana ufadhil. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab salam itu harus semangat ya. Ibu-ibu khususnya yang di belakang, yang jawab salamnya kuat, semangat. Habib doakan pulang dari tempat ini dapat rezeki yang banyak. Khususnya ibu-ibu nih, kalau jawab salamnya pelan, Habib doakan suaminya kawin lagi. Nah, ayo, makanya jawab salam yang keras, yang semangat ya Bu. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina Muhammadin, sayyidi waladi Adam wa sayyidi waladi Adnan. Thumma salatu wassalamu ala alihil kiram wa ala sahabatihi yanabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib daripada abnair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, Fadilatul Habib Asy-Syaikh Muhammad Amin bin Abdul Al-Jailani mata'allahu bitulil hayati wa ra'ah. Begitu juga Fadilatul Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Dan juga kalau ada para habaib-habaib yang lainnya yang belum bisa saya sebutkan namanya, yang insya Allah dengan kehadiran para habaib, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan datuk mereka yaitu baginda Nabi memberikan pandangan khusus dan menyiapkan syafaat yang nanti akan diberikan kepada umatnya, khususnya kepada kita semua nanti di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para alim ulama, para kiai, para sepuh,
yang sangat banyak hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Tadi saya melihat ada Kiai Haji Abdurrahman Saheh dan lain-lainnya yang insya Allah dengan kehadiran para ulama-ulama kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan khususnya kepada kita, dan mudah-mudahan dengan berkat beliau-beliau semua Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita mengikuti jejak beliau semuanya, sehingga kita semua sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat, yarhamni wa yarhamkumullah. Tentu kalimat yang pertama kali pantas dari keluar lisan kita adalah kalimat syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ahlan wa sahlan bi kudumikum Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad Cianjur, insyaallah. Segala syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam satu amaliyah yang baik, satu amaliyah yang bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, satu amaliyah yang bisa memperbaiki hubungan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga kepada umatnya yang berpegang teguh pada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin, pada malam hari ini kita memperingati satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikirkan, Maulidin Nabi itu Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi luar biasanya umat Islam dimanapun berada senantiasa memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu dan karena kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwasannya mencintai itu tidak ada batas dan waktu. Cinta tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kapanpun itu kita harus menampakkan rasa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan kita sebagai umat Nabi Muhammad, siapapun yang gembira akan kelahiran baginda Nabi, maka Allah akan berikan anugerah yang begitu besar kepada kita. Kenal dengan Abu Lahab? Kenal dengan Abu Lahab? Kenal? Pernah ketemu? Pengen ketemu? Enggak. Abu Lahab seorang kafir, sering mengganggu dakwanya baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika setelah sepeninggalan Abu Lahab, Sayyidina Abbas, paman daripada baginda Nabi, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab di alam barzah. Ditanya sama Sayyidina Abbas, "Ya Aba Lahab, kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu sekarang?" Dijawab dengan Abu Lahab, "Hali kama tara." Keadaanku sebagaimana yang kau lihat. Saya sedang disiksa oleh Allah. Saya sedang diazab oleh Allah. Akan tetapi setiap hari Senin azabku diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena pernah merasa gembira, senang akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya.
Karena saya katakan tadi, kita telah menyampaikan, melantunkan solawat kepada baginda Nabi, kita mendengarkan kalam ilahi, kemudian membacakan solawat. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertemukan, mempersatukan, memperkuat hubungan kita dengan baginda Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan di dalam maulidnya, salatun yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Salawat yang kita baca itu akan bersambung dengan orang yang dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya Allah menciptakan satu malaikat atas solawat yang kita baca, yang tugasnya adalah menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu insya Allah pulang dari tempat ini, ya, kita tidak akan membawa dengan tangan hampa, akan tetapi kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi tadi kita telah bertabarruk mencium daripada rambutnya baginda Nabi Muhammad SAW, merupakan satu keberuntungan yang luar biasa. Kita bisa bersentuhan, mencium daripada athar baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pulang dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, tidak banyak yang saya akan sampaikan karena mungkin masih ada mubaligh-mubaligh yang lain. Akan tetapi ada tiga hal, ada tiga amalan yang sangat pas, sangat cocok di akhir zaman ini. Apa yang pertama? Adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun. Manusia mahalul khata' wan nisyan. Kita ini enggak lepas dari dosa, kita enggak lepas daripada kesalahan. Bahkan maka dari itu kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Jadi segera bermohon ampun kalau terjadi kesilapan. An-Nabi mengatakan al-ajalah minasyaiton, terburu-buru itu daripada syaitan, illa taubah, kecuali taubah wan nikah. Jadi cepat beristighfar kepada Allah. Nabi saja 100, tidak kurang dari 100 kali per hari beristighfar kepada Allah. Maka dari itu pulang dari tempat ini banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak baca sholawat. Banyak-banyak baca sholawat, karena jalan menuju Allah itu semua masdudah, semua tertutup kecuali jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang bisa kita andalkan? Yang kita andalkan adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengandalkan amal kita, ya Allah, amal kita ini enggak ada apa-apanya dibanding daripada umat-umat terdahulu, daripada aslafun saleh. Jauh sekali. Mereka ada yang salatnya 1000 rakaat setiap malam. Ada enggak di sini salat 1000 rakaat setiap malam? 500 enggak ada. Mereka sholat khusyuknya luar biasa. Sedangkan ibadah kita, sholat kita jauh daripada kata sempurna. Maka yang kita harapkan adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi akan kenal sama kita? Bagaimana Nabi akan memberikan syafaat kepada kita? Kalau kita jarang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang harus banyak kita lakukan di akhir zaman ini, yang akan menolong kita nanti di akhirat, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadikan harta kita menjadi harta yang panjang, harta yang hakiki. Bagaimana? Harta yang kita keluarkan. Kenapa? Ar-Rasul pernah bersabda, sodakotun bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dawu mardokum bisodakoh. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, obati penyakit kalian dengan bersedekah.
bantu kita punya masjid, bantu kita punya musola, bantu kita punya majelis-majelis taklim. Jangan giliran dangdutan cepet ngeluarin duit. Oh, ada mau ini mau dangdutan nih, nyari nyumbangnya yang merah-merah yang gambarnya Pak Soekarno sama Pak Hatta. Giliran majelis taklim, Maulid Nabi, Rejapan, nyari yang gambarnya abu-abu. Tahu gambar Imam Bonjol di Ponorogo apa yang Bonjol itu? 2000-an, ya Allah. Pengen masuk surga paling tinggi, nyumbang masjid 2000. Pakai ngatur lagi. Tuh masjid bagusnya begini, nyumbangnya cuma 10.000. Semen sesak aja nggak dapet. Nah ini. Kalau pengen dunia akhirat selamat, khususnya di akhirat nanti diselamatkan oleh Allah, banyak bersedekah. Bahkan salah satu golongan yang Allah akan jamin, Allah akan berikan naungan khusus adalah orang-orang yang bersedekah. Bahkan rajulun yatasaddaq biyaminihi hatta la ya'rifu shimalahu. Seorang laki-laki yang mensedekahkan dengan tangan kanannya, bahkan sampai tangan kirinya pun nggak tahu apa yang dia berikan. Ini luar biasa. Inilah yang akan membantu daripada kita nanti ketika kita dihadapkan kepada Allah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini khususnya Allah ampuni dosa kita semua. Pulang dari tempat ini insya Allah apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang yang senantiasa hatinya terpaut kangen rindu kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pulang dari tempat ini insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, amin. Pulang dari tempat ini insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa memakmurkan musola, amin. Dan pulang dari tempat ini insya Allah dengan berkatnya baginda Nabi, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan majelis-majelis taklim dan memperjuangkan dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua nanti di akhirat mendapatkan naungan dari Allah. Kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebelum saya tutup, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya karim, nas'aluka biwajhikal karim anta tawaffana muslimin wal hiqna bis salihin bijahi sayyidil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkinlah bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma